Menuntut ilmu itu menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk dan hidayah itu yang akan mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam jannah. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa menuntut ilmu itu akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persis bagaimana perkataan para ulama, bahwa ketika ilmu itu kita amalkan. Jadi ilmu itu kalau diamalkan Bapak Ibu, ya kita dari sini mungkin dapat ilmu sedikit, kita sampaikan ke istri kita, ke anak kita, ya, maka itu akan menjadi ilmu yang bertambah dan bertambah. Ya. Kata para ulama, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Jadi yang paling penting dari mengambil ilmu itu diamalkan, Bapak Ibu. Ya. Misalnya kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana adab makan dan minum, maka sampai ke rumah diamalkan. Jadi ilmu itu tidak hanya ditumpuk, tidak hanya dihafalkan, tapi mesti harus kita amalkan. Yang dengan amal-amal itu kemudian ilmu itu akan bertambah dan bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum ta'wahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, yang mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, maka Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Ya, jadi ilmu yang kita amalkan itu akan mendatangkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna keempat tentang hadis man salaka thariqan tadi, bahwa dengan ilmu ini Masya Allah, balasan yang keempat luar biasa. Allah akan mudahkan baginya ketika melewati sirat. Apa itu sirat Bapak Ibu? Sirat itu jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga. Dikatakan tali sirat itu bagaikan sehelai rambut yang sangat lembut. Jadi rambut itu kan ada yang tebal, ada yang kecil gitu ya. Sirat itu lebih lembut daripada rambut. Ini bisa dibayangkan. Itu jalan dari neraka, dari sisi sebelah sana itu bawahnya itu neraka. Ya, jatuh ya sudah cemplung ke neraka. Ya, itu namanya sirat. Ya. Dan dia lebih tajam dari setajam-tajamnya pedang. Maka orang yang menuntut ilmu yang kita lakukan hari ini itu menjadi wasilah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati sirat. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang melewati sirat itu, ada yang jatuh. Ada yang jalannya tertatih-tatih. Ada orang yang melewati sirat itu dengan sebagaimananya orang yang terbang, cepat sekali. Ya, itu tergantung amal-amal kita. Diriwayatkan bahwa as-sirat itu lebih lembut dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya.
Ini kata Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nanti Bapak Ibu, setelah orang-orang beriman ini berhasil melewati sirat, maka mereka akan sampai kepada satu tempat. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah untuk menempati tempat itu. Namanya tempat itu adalah Qantarah. Jadi Qantarah, jadi orang yang sudah selamat dari jembatan sirat itu akan berkumpul di sebuah tempat namanya Al-Qantarah. Dan Al-Qantarah ini jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Qantarah ini suatu jalur lain yang tidak sama dengan jalur sirat. Artinya ada jembatan lain yang dibangun oleh Allah, dan ini dikhususkan orang-orang yang selamat ketika mereka di yaumul mahsyar, kemudian melewati episode mizan yang ditimbang itu, kemudian mereka berjalan melewati sirat sampai ketika mereka selamat, maka mereka menempati tempat namanya Al-Qantarah. Dan di tempat Al-Qantarah ini Bapak Ibu, itu ternyata masih belum selesai. Ya. Belum selesai. Di situ nanti ada pengadilan terakhir Bapak Ibu. Ya, pengadilan terakhir itu kenapa? Karena orang-orang yang sudah selamat dari sirat itu, sebagian mereka itu masih ada perselisihan di dalam hatinya, ada dendam, ada iri, amal-amal yang tidak terlihat, Pak. Maka di situ nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masuk surga itu betul-betul hatinya akan dibersihkan oleh Allah. Tidak ada dendam, tidak hasad, tidak ada iri, dan tidak ada. Ya. Cuman ulama sepakat mengatakan, ketika orang ini kemudian diambil pahalanya dikarenakan di dunia dia punya dendam, punya hasad, punya dengki, maka Allah tidak akan kembali mengeluarkan mereka dari surga kemudian dicemplungkan ke dalam neraka, tidak. Mereka tetap masuk ke dalam surga karena mereka sudah masuk di dalam tempat yang namanya Al-Qantarah, kecuali di yaumul mahsyar. Ya. Tapi Al-Qantarah ini sudah bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita mendapatkan kenikmatan ini Bapak Ibu, salah satunya adalah apa yang kita lakukan malam hari ini, ya, menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuntut ilmu ini Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Salah satunya adalah orang-orang yang menuntut ilmu, Allah akan kirimkan para malaikat, dan malaikat itu akan kepakkan sayapnya. Kemudian dengan sayapnya itu kemudian Allah menghadirkan sakinah, mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Kemudian orang-orang yang menuntut ilmu itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di air. Ada satu peristiwa bahwa suatu hari seorang yang bernama Katsir bin Qais, beliau sedang duduk bersama salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian datanglah satu orang pria. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi kota Rasul, kota Madinah, yaitu kota Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi sudah wafat. Aku mendatangi Anda karena ada satu hadis yang telah sampai padaku, di mana engkau meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut." Jadi hadis ini hadis
ahad gitu ya, hadis yang hanya diriwayatkan oleh Abu Darda. Dan orang ini jauh dari Madinah mendatangi beliau untuk mendengarkan langsung dari orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis yang ditulis oleh Abu Darda ini hadis tentang menuntut ilmu, Bapak Ibu. Ya. Abu Darda berkata, sesungguhnya aku mendengar dari Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan penduduk bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, itu makhluk-makhluk yang ada di langit, di bumi dan air, mereka beristighfar untuk kita, memintakan ampunan untuk kita. Sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Jadi keutamaan ahli ilmu itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Mereka layaknya bulan Badar dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Sesungguhnya ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Jadi orang yang berilmu itu pasti mereka akan beruntung, Bapak Ibu. Pasti akan beruntung. Imam Ibnu Qayyim beliau mengucapkan kalimat yang sangat indah. Seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, kemudian mereka dekat dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah cukup untuk menerangkan betapa kemuliaannya, ganjarannya orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Kalau kita dekat sama orang penting di mana di Seruni ya, hidup kita akan mulia ya Pak ya. Itu baru orang gitu ya. Dekat dengan gubernur kita akan juga mulia. Nah, ini dekat sama Allah, dekat dengan malaikat. Maka kalaulah kita tidak mulia di dunia ini, pasti Allah akan muliakan kita di akhirat. Karena dunia ini gak ada apa-apanya Pak dibanding akhirat. Gak masalah kita di dunia ini mungkin menderita, serba kekurangan. Tapi sepanjang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memuliakan kita di akhirat. Itu pasti. Dan salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, orang yang dipahamkan agama itu Allah kehendaki dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi orang yang diberikan ilmu itu Allah akan berikan kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang itu terhadap agama. Ya, Allah akan fahamkan. Dia akan dekat dengan agama, belajar ilmu agama, maka dia akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang keempat, orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu sampai kemudian dia menjadi ahli ilmu, maka orang itu akan terus hidup setelah matinya. Memang jasadnya sudah tidak bisa bergerak, Pak. Sudah terbujur kaku di alam kubur. Tapi Allah sampaikan bahwa orang itu akan terus hidup. Apa membuat orang itu hidup?
amal-amalnya yang terus mengalir. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan anqata anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafu bih aw waladin shalihin yad'u lah." Jika seseorang itu mati, maka terputuslah darinya amal-amalnya kecuali apa? Shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat, kemudian doa anak yang soleh terhadap kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan di Masjid Al-Huda. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu boleh mendatangkan ustaz untuk mengajari anak kita ngaji. Tapi saya minta tolong jangan semua pasar sama guru ngaji, Pak. Minimal dari 30 juz itu, ya 30 juz dalam Al-Quran. Berapa surah itu Bapak Ibu? Berapa surah? 114 surah. Minimal ada satu surah yang kita ajarkan langsung untuk anak-anak kita. Biar apa? Biar kita mendapatkan amal jariyah dari ilmu kita ini. Ya kan? Masa diberikan sama ustaz lagi, kita nanti bagiannya apa? Kita bisa Al-Fatihah, ajarkan sama anak kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ajarkan. Oh, saya belum bisa Pak baca Quran. Saya baru bisa baca alif ba ta. Enggak apa-apa, ajarkan alif ba ta. Alif ba ta ajarkan enggak apa-apa. Ya. Atau kita ajarkan bagaimana tata cara wudhu yang benar, dari rukunnya, dari sunnahnya kepada anak-anak kita ajarkan. Sini nak cara wudhu Nabi ini seperti ini. Lihat, ya, ajarkan. Karena begitu anak itu kemudian wudhu, maka setiap anak kita itu wudhu, Bapak Ibu, itu pahala kita mengalir terus. Karena anak kita yang ngajari dulu, kita yang ngajari. Kita sudah mati, anak kita masih hidup dan mereka berwudu, dan anak kita kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka itu menjadi pahala yang terus menerus mengalir. Ya. Jadi dalam beramal itu kita harus punya itu, amal jariyah yang terus mengalir, yang tidak berhenti. Harus seperti itu, Pak. Ya. Kalau kita sudah mati kemudian tidak ada amalan yang mengalir ke kita, pahala yang mengalir, rugi kita, rugi. Ya. Maka kemudian kita punya semangat untuk mengajarkan ilmu itu, ya, agar sampai menjadi ilmu yang terus menerus mengalir. Kemudian yang kelima, ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, permisalan petunjuk dari ilmu itu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan ghaib. Ghaib itu apa itu? Hujan yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu itu sebagaimana ghaib, hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib, ya. Tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Nah, itu ada jenis tanah seperti itu, Pak. Ya, dia bisa menampung air tapi tidak bisa menyerap di dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberikan minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah qi'an, ya. Tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk
golongan yang ketiga ini Bapak Ibu. Inilah pemisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya, ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Kemudian kalimat Nabi ini Bapak Ibu itu diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi makna dari tiga jenis tanah tadi itu. Jadi yang pertama itu dikatakan bahwa ada tanah yang bermanfaat ya, dengan adanya hujan. Ada tanah yang kering ya, kemudian Allah turunkan hujan di dalamnya, di atasnya, sampai kemudian tanah itu hidup kembali menjadi subur ya. Lalu dia pun menumbuhkan tanaman, akhirnya manusia dapat memanfaatkannya. Begitu pula hewan ternak, tanaman lainnya dapat tumbuh di tanah tersebut ya. Begitu pula manusia jenis pertama ini, dia mendapatkan petunjuk dan ilmu, dia pun menjaganya, menghafalkannya, kemudian hatinya menjadi hidup. Dia pun mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki pada orang lain. Akhirnya ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi yang lain. Nah ini Pak. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, itu diamalkan dengan cara yang baik. Karena begini, nanti di hari kiamat itu akan ditampakkan oleh Allah ada seorang penghuni neraka Bapak Ibu. Itu begitu diceburkan ke dalam neraka, ususnya terburai. Kemudian orang itu berputar-putar layaknya keledai yang sedang memutari penggilingan. Kemudian orang-orang di sekitarnya itu terheran-heran dengan orang tadi. Mereka bertanya, "Ya fulan, bukankah dulu kamu orang yang mengajak kami kepada kebaikan? Ayo sholat jamaah, ayo ngaji, ayo puasa sunnah." Kemudian engkau juga melarang kami berbuat maksiat. Jangan minum khamar, jangan korupsi, jangan zina. Tapi keadaanmu kenapa seperti ini? Orang-orang heran Pak. Itu sesama ahli neraka. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Benar apa yang kamu katakan. Aku dulu waktu di dunia adalah orang yang mengajak kalian kepada kebaikan. Ayo sholat, tapi aku tidak pernah sholat. Ayo puasa, tapi aku tidak pernah puasa. Jangan minum khamar, jangan mabuk-mabukan, tapi aku orang yang paling getol mabuk-mabukan. Jangan zina, tapi aku orang yang sering melakukan zina." Nah, ini itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kemudian jenis kedua adalah tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, namun bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini maknanya begini Pak. Ada orang yang diberikan hafalan luar biasa ya. Mungkin kita menghafalkan hadis itu diulang-ulang sampai 20 kali, 50 kali, bahkan gak hafal-hafal gitu. Ini orang ini satu kali langsung hafal. Tapi orang ini hanya sekedar menghafal, tidak tahu kandungan di dalamnya. Kemudian orang ini juga malas untuk mengamalkan. Tapi orang mengenal ini orang pintar ini. Maka banyak orang yang berdatangan ke rumahnya, minta diajarkan ilmu ya. Dia tidak tahu cara bagaimana memanai sebuah ilmu itu. Dia enggan beramal ya. Orang ini tidak mendapatkan bagian dari nikmat untuk mendapatkan ilmu, manfaatnya, tapi ilmu itu bisa dimanfaatkan orang lain. Itu orang yang kedua ya. Kemudian jenis yang ketiga, tanah tandus yang tanaman tidak dapat tumbuh di atasnya. Jadi tanah jenis ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula menampungnya untuk dimanfaatkan orang lain. Begitu manusia jenis ketiga ini. Manusia jenis ini tidak memiliki banyak hafalan, tidak memiliki pemahaman yang bagus,
apabila dia mendengar ilmu tidak pernah bermanfaat bagi dirinya. Ya. Dia juga tidak bisa menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini golongan yang ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa kisah yang menakjubkan, kisah yang sangat istimewa, bagaimana semangat orang-orang terdahulu itu dalam menuntut ilmu. Kisah pertama adalah kisah tentang Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi Imam Malik itu tidak sebagaimana Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama yang kaya raya. Jadi beliau itu di Kufah itu punya, kalau sekarang mungkin ruko gitu ya, punya 2 ruko, Pak. Satunya untuk jualan, ya, sebelahnya itu untuk menuntut ilmu. Dia buka ruangan rukonya itu untuk orang-orang datang untuk menuntut ilmu. Dan Masya Allah, beliau habiskan uangnya untuk membiayai orang-orang yang menuntut ilmu, Pak. Jadi kalau beliau ini pas melakukan rihlah gitu ya, di lain tempat kemudian menemukan seseorang yang cerdas, yang miskin, yang dia tidak punya bekal untuk menuntut ilmu, itu beliau biayai, Pak. Itu Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi siang itu ditutup tokonya, itu mulai maghrib ya. Kemudian dia buka sebelahnya untuk orang-orang datang untuk belajar ilmu kepada beliau. Ya. Imam Malik sebaliknya, beliau ini miskin, orangnya miskin. Suatu hari beliau ingin belajar, kemudian karena jaraknya jauh, dia butuh uang, Pak. Ternyata beliau tidak punya uang. Ya, mungkin kalau kita ini pas mau ngaji, ya kan, di kantong tidak ada uang, tiba-tiba mau naik motor, bensinnya habis, Pak. Kita tetap jalan berangkat menuntut ilmu atau berhenti kira-kira? Sudahlah, nggak usah, nggak ada bensin, nggak ada uang. Ya. Imam Malik itu Masya Allah, Pak. Tapi saya tidak menyarankan untuk ditiru, Pak, ya. Karena kita mungkin nggak sanggup. Ya. Itu beliau naik ke atap rumahnya, Pak. Beberapa genting diambil, genting rumah diambil, dijual. Begitu dapat uang kemudian beliau berangkat menuntut ilmu. Nah, ini mungkin nggak bisa kita lakukan. Kita hanya memberikan contoh ya, betapa mereka itu semangatnya luar biasa. Ternyata beliau ini belajar kepada gurunya. Gurunya namanya Rabi'ah bin Abi Ar-Rahman. Atau disebut sebagai Rabi' Ar-Ra'yi. Itu dulu gurunya juga begitu, Pak. Dan itu ditulis sama muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ada kisah tentang Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu juga sama nasibnya dengan Imam Malik. Bukan dari keluarga yang kaya raya. Suatu hari Imam Al-Bukhari kecil ini tidak nampak di dalam majelis ilmu. Sudah beberapa hari nggak nampak. Kemudian teman-temannya datang ke rumahnya. Didapati Imam Al-Bukhari sedang tidak memakai baju. Temannya berkata, "Ya Al-Bukhari, kenapa beberapa hari ini kamu tidak datang ke majelis ilmu?" Kata beliau, "Saya sudah beberapa hari nggak bisa makan. Dan harta yang aku miliki adalah bajuku. Bajuku harus aku jual, katanya. Maka aku nggak punya baju dan aku nggak berani untuk mendatangi majelis ilmu." Itu kata beliau. Ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini diberikan anugerah oleh Allah, karunia oleh Allah luar biasa. Ya, kesehatan, materi juga ada. Tapi yang belum kita punya ini adalah semangat. Gitu. Semangatnya itu belum muncul. Ya. Maka dengan mempelajari biografi para ulama itu, kita akan punya semangat untuk menghidupkan kembali dalam menuntut ilmu.
Ada lagi Bapak Ibu kisah tentang seorang ulama ahli hadis, namanya Al-A'mas. Ini ulama yang menurut saya paling unik, unik Pak. Ya. Dan mungkin ini punya karakter yang sangat langka. Jadi Al-A'mas itu dia sangat selektif untuk mencari santri Pak. Jadi tidak semua santri yang datang ke rumahnya itu lulus untuk menjadi muridnya. Ya. Karena Al-A'mas ini unik sekali. Jadi Al-A'mas suatu hari dia ngajar itu rambutnya gondrong. Gondrong, kemudian salah satu muridnya mendatangi gurunya, "Ya Syekh, saya lihat rambut Anda sudah mulai dicukur, perlu dicukur nih. Ya, sudah nggak rapi lagi." Kata Al-A'mas, "Baik, aku akan cukur. Tapi aku punya syarat. Datangkan kepadaku tukang cukur yang tukang cukur itu nggak boleh ngomong." Alasannya kenapa? Karena beliau ini sangat menghargai waktu, Pak. Jadi waktu itu bagi beliau, Masya Allah, dipakai untuk menghafal, dipakai untuk menulis. Kalau cuma sekedar ngobrol itu, ya, saya nggak mau. Makanya pastikan yang nyukur saya itu jangan banyak ngomong, nggak boleh ngomong. Maka dicarikan tukang murid, carikan tukang cukur sama muridnya. Begitu datang, itu sudah dicukur itu setengah. Ternyata si tukang cukur ini sadar bahwa ini ulama besar, Al-A'mas. Kata tukang cukur, "Mumpung ini ketemu ahli ilmu, saya tak tanya. Tanya tentang ilmu agama." Begitu ditanya, Al-A'mas marah. Ya. Itu tukang cukur ditinggalkan dalam keadaan rambutnya setengah buta. Pulang, gak mau. Karena beliau sangat menghargai waktu. Ya. Kemudian diceritakan bahwa beliau ini punya anjing penjaga. Boleh atau tidak boleh Pak? Seseorang memiliki anjing penjaga? Boleh. Yang tidak boleh memelihara anjing perhiasan itu tidak boleh. Tapi kalau anjing itu dipakai untuk menjaga rumah boleh. Ya. Dan Al-A'mas ini punya. Ya. Kalau ada orang datang, murid yang menuntut ilmu itu, murid baru Pak, itu disok terapi sama dia. Begitu kelihatan dari pintu rumah itu, dari jarak jauh itu anjingnya dikeluarin Pak. Suruh kejar betul Pak. Maka orang-orang yang punya tekad bulat untuk menuntut ilmu, dia nggak akan pulang. Pada mereka ke pohon itu ya, ditunggu sampai anjingnya itu kelelahan, tidur, baru orang itu turun kembali kepada Imam Al-A'mas. Begitu masuk, sini, ini lulus ini. Kamu minta berapa hadis, kata Al-A'mas. Maka dia jadi hadis. Suatu hari itu anjingnya mati. Anjingnya mati. Maka para penuntut ilmu mengatakan, "Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demi Allah kami bersyukur bodyguardnya Al-A'mas telah mati." Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana orang-orang dahulu itu semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Atau kisah yang lain, Al-A'mas ini pernah kedatangan beberapa rombongan dari suatu negeri, sama-sama menuntut ilmu Pak. Begitu duduk, kemudian Al-A'mas keluar dari rumahnya, itu ngambil makanan kambing. Ada rumput, ada pohon-pohonan gitu. Kemudian dia masuk kembali ke dalam rumahnya, kemudian dikatakan kepada orang-orang tadi, "Malam hari ini rumahku tidak ada makanan manusia, semua habis. Yang ada hanya makanan kambing. Kalau kamu mau makan, kalau tidak mau sudah." Itu kalau nggak benar-benar niat mencari ilmu pulang betul itu Pak. Tapi bagi mereka yang dari rumahnya niatnya, girohnya untuk menuntut ilmu, maka mereka akan menetap di dalam rumahnya Al-A'mas. Nah, ini salah satu kisah yang unik dari salah satu ulama kita, yaitu Al-A'mas. Kemudian ada kisah lain, kisah tentang Imam Ibnu Jauzi.
Imam Ibnu Jauzi ini dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau ini lahir 5 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali, Al-Hujjatul Islam. Jadi Imam Ghazali wafat 5 tahun berikutnya Imam Ibnu Jauzi lahir. Imam Ibnu Jauzi ini umur 13 tahun itu sudah banyak menulis karya kitab yang luar biasa. 13 tahun sudah menulis kitab. Dan dikatakan bahwa Ibnu Jauzi itu telah menyelesaikan 2000 jilid kitab. Dan kitab zaman dulu itu bukan kitab yang tipis-tipis Bapak Ibu. Kitab yang tebal itu 2000 jilid, bisa dibayangkan. Ya. Dan beliau telah menjadi wasilah dari 10.000 orang mendapatkan hidayah dan 20.000 orang masuk Islam dikarenakan dakwah beliau. Dan mohon maaf, ahli ilmu itu ternyata juga punya rasa hasad, dengki itu Pak ya. Apalagi kita ahli ilmu itu punya. Ada seorang ustadz yang kebetulan jamaah yang ngaji sama dia cuma sedikit, yang lain banyak, penuh masjid itu bisa ini Pak, bisa hasad. Itu hati-hati ya. Maka kemudian Imam Ibnu Jauzi ini didengki sama ahli ilmu di zamannya, termasuk anaknya sendiri Pak ya. Kemudian beliau diasingkan ke Syam di suatu rumah yang kecil. Kemudian dikatakan tidak ada yang boleh mengambil ilmu dari Imam Ibnu Jauzi. Umurnya saat itu 80 tahun. 80 tahun. Kemudian di Syam itu beliau ingin belajar tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Maka belajarlah beliau kepada salah satu syekh di Syam di usia 80 tahun. Dan 5 tahun itu beliau menghafalkan kitab itu sampai beliau hafal. 80 tahun belajar, bahwa beliau ini ahli ilmu tapi mau belajar ya. Ahli hadis luar biasa. Dan di usia yang sudah uzur 80 tahun beliau masih mau belajar ya. Jadi hari ini setua apapun kita, sesepuh apapun kita, tidak ada satu hal yang bisa menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Terus belajar. Yang mudah-mudahan dengan belajar ilmu itu kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jannahnya, mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.